Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, melalui ujian terbuka yang disiapkan oleh Saudara Promovindus Fredrik Abia Kandi. Tanpa kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada para promotor, wabil khusus penguji utama Bapak Profesor Dr. Bapak Budi Wiono MPD dari UNES Malang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan untuk rundown kegiatan ujian terbuka pada siang hari ini. Ya, nanti kami mohon Saudara Promovindus menyampaikan ringkasan hasil disertasi yang saudara tulis dengan judul Inovasi Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal. Cocok ini untuk alur Prof. Sugiono dan para senior. Kemudian nanti kami mohon para dewan penguji untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan yang lainnya masing-masing tidak lama-lama, 5 menit. Setelah itu nanti kami mohonkan untuk kita diskusikan dulu, kemudian setelah itu kami sampaikan. Untuk itu, untuk kesempatan yang pertama kami sampaikan kepada Saudara Promovindus Fredrik Abia Kandi untuk menyampaikan hasil ringkasan disertasi Inovasi Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal. Namun sebelumnya mari kita awal dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Silakan Pak Promovindus Fredrik Abia Kandi, waktu dan tempat silakan. Ya, antara 10 sampai 15 menit, waktu dan tempat silakan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Margana Ebung selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Husaini Usman sebagai Sekretaris dan Penguji. Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD sebagai Promotor dan Penguji. Bapak Profesor Dr. Latif Diatrosojo selaku Co-Promotor dan Penguji. Bapak Profesor Slamet TH ISD selaku penguji kedua, dan yang saya hormati Bapak Profesor Bambang Budi Diono selaku penguji pertama dari Universitas Negeri Malang. Saya akan menyampaikan secara highlight temuan penelitian saya yang berjudul Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal. Para penguji yang saya hormati, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang masih memiliki kabupaten dengan status daerah tertinggal terbanyak kedua di Indonesia. Kalau kita lihat data terbaru pada Perpres 63 tahun 2020, jumlah daerah tertinggal di NTT sebanyak 13 kabupaten dari 22 kabupaten kota di NTT. Kalau kita mau melihat dari segi profil kinerja pendidikan, secara khusus pendidikan menengah di NTT, untuk tingkat pemerataan dan akses pendidikan menengah, pada satu sisi telah memperlihatkan tren perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, akan tetapi masih ada ketimpangan antar kabupaten, secara khusus pada 13 kabupaten dalam status daerah tertinggal. Kemudian dari segi mutu pendidikan harus diakui bahwa mutu pendidikan secara khusus pendidikan menengah di Provinsi NTT masih rendah. Dari segi tata kelola pendidikan, saya menemukan bahwa pasca alih kelola pendidikan menengah dari kabupaten kota ke provinsi,
nampaknya belum baiknya penataan struktur organisasi pada lingkup Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Kemudian kalau kita lihat dari segi praktek pembuatan kebijakan maupun implementasi kebijakan pendidikan, kerap kali masih mengabaikan dimensi proses, hukum publik, juga syarat-syarat kebijakan yang baik dan aspek lokalitas seperti sosial kapital dan juga kespesifikan Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh daerah tertinggal dan corak kepulauan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengembangkan satu model proses kebijakan dengan judul Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal. Perumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimanakah proses kebijakan pendidikan menengah di NTT saat ini? Bagaimana kelemahan-kelemahannya? Yang ketiga, bagaimana model proses kebijakan pendidikan menengah sesudah pengembangan model? Kemudian yang keempat, seberapa besar keefektifan, keefisienan, dan kepraktisan model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal di NTT. Selanjutnya, para penguji yang saya hormati, posisi penelitian saya dalam diskusi-diskusi teori terkait dengan model proses kebijakan dan juga hasil-hasil penelitian terkait. Jadi saya merujuk kepada 7 model proses kebijakan dan mensitasi 33 artikel internasional maupun nasional. Ditemukan bahwa belum ada satu penelitian pun yang secara khusus memfokuskan pada model proses kebijakan pendidikan khusus pendidikan menengah di daerah-daerah tertinggal. Oleh sebab itu saya meyakini bahwa penelitian saya memiliki tingkat urgensi dan juga nilai kebaruan dalam studi-studi kebijakan pendidikan. Untuk metode penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian kebijakan dengan jenis metode Research and Development Method dari saya meminjam atau mengadopsi model Brock and Gall dengan sedikit modifikasi. Pengumpulan data menggunakan teknik Delphi untuk mendapatkan expert judgment, angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan FGD. Subjek penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling yang mencakup para praktisi atau pelaku kebijakan pada tingkat pemerintahan provinsi, baik eksekutif maupun legislatif, dan juga pelaku kebijakan pada tingkat lapangan, mencakup atau meliputi kepala satuan pendidikan, ketua-ketua komite, dan para pengawas di 3 kabupaten tertinggal berbeda. Hasil penelitian dan pengembangan untuk menjawab 4 rumusan masalah di atas. Yang pertama, model proses kebijakan pendidikan menengah yang dilaksanakan di NTT terdiri dari 2 model. Yang pertama, model yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu tergambar pada peraturan daerah tentang bidang pendidikan dan peraturan gubernur terkait pengelolaan pendidikan menengah. Model yang kedua adalah model kelembagaan yang bertumpu kepada kerja-kerja struktur pemerintah provinsi, tergambar pada kebijakan penjelas seperti keputusan gubernur dan keputusan kepala dinas pendidikan kemudian dengan tahapan yang masing-masing relatif berbeda. Hasil yang kedua, kelemahan-kelemahan yang saya temukan terkait dengan penetapan agenda. Oleh karena alasan pendanaan, maka Pemprov belum berani memunculkan agenda-agenda spesifik sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal. Tahap perumusan kebijakan umumnya hanya merujuk kepada apa yang menjadi perintah peraturan perundang-undangan dan kewenangan urusan provinsi. Untuk tahap sosialisasi kebijakan, oleh karena struktur UPT wilayah telah dihapus pada tahun 2018, sehingga sosialisasi kebijakan menjadi tidak efektif, walaupun menggunakan media sosial, akan tetapi menurut para pelaku di tingkat lapangan, sosialisasi belum efektif. Untuk tahap implementasi, akibat ketiadaan struktur UPT wilayah di tingkat kabupaten kota, sehingga rentang kendali semakin besar antara dinas dan satuan pendidikan, akibatnya fungsi-fungsi pembinaan, peningkatan dan pengembangan mutu sekolah-sekolah kurang maksimal. Untuk tahap evaluasi, saya menemukan bahwa model pelaporan kinerja kebijakan pendidikan masih jauh dari standar pelaporan kinerja organisasi perangkat daerah, di mana laporan masih bersifat informatif dan belum mengungkapkan dimensi evaluatif, serta kurang kompatibel dengan tolak ukur RPJMD. Secara umum, evaluasi sampai dengan
akhir tahun anggaran 2018 pencapaian target kinerja pendidikan belum maksimal atau belum memenuhi target. Hasil yang ketiga, model yang saya temukan dari hasil penelitian dan pengembangan disebut dengan model NTT Bijak Membangun. Ini akronim yang saya rumuskan dari 7 nilai kebaruan dari penelitian ini. Model proses kebijakan yang saya temukan terdiri dari 7 tahapan penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian kebijakan, dan yang terakhir keberlanjutan kebijakan. Setiap tahapan memiliki komponen dan juga prosedur yang masing-masing berbeda. Selain proses sesuai dengan saran ahli dan juga para penguji pada ujian-ujian sebelumnya, model kebijakan perlu ditata dalam satu sistem kebijakan yang ada inputnya, proses, dan outputnya. Oleh karena itu, menyangkut input kebijakan juga sudah ada 5 input kebijakan. 3 yang pertama itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah. 2 yang terakhir itu saya kembangkan dalam penelitian. Kewenangan urusan pemerintah daerah, perintah peraturan perundang-undangan, aspirasi masyarakat, kespesifikan daerah tertinggal, dan kinerja kebijakan sebelumnya. Model akhir ini kalau dibandingkan dengan model hipotetik atau model awal, secara substansi tidak mengalami perubahan, namun sesuai saran para ahli dan juga penguji pada tahap ujian sebelumnya, ketujuh tahap proses tersebut perlu ditata dalam satu sistem kebijakan yang memiliki input, proses, dan output, dan perlu dibuat dalam bentuk landscape. Hasil yang terakhir, nilai keefektifan, keefisienan, dan kepraktisan. Untuk nilai keefektifan model sebesar 90,96% dalam kategori pelayanan sangat baik, nilai keefisienan sebesar 85,35% dalam kategori yang sangat baik, nilai kepraktisan sebesar 80,68% dalam kategori pelayanan yang baik. Berdasarkan temuan-temuan di atas, saya menyampaikan saran untuk pemanfaatan model sebagai berikut. Yang pertama, kepada para peneliti berikutnya, dari segi substansi bisa fokus pada pengembangan model jenis kebijakan tertentu pada daerah tertentu dengan daerah tertinggal dengan corak kepulauan. Dari aspek metodologi perlu dilakukan pengujian pada tingkat lapangan atau implementasi. Saran saya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat mengadopsi agenda-agenda kebijakan afirmatif dalam rangka mengakselerasi peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia, antara lain kebijakan penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA SMK dengan zonasi menggunakan jumlah SMP pendukung. Kalau selama ini dalam peraturan Permendikbud RI 44/2009 masih menggunakan zona kecamatan, saya menyarankan perlu ditambahkan jumlah SMP pendukung. Kemudian PPDB jalur zonasi pada sekolah di daerah tertinggal, saya sarankan kepada Kementerian Pendidikan agar minimal 90%, bukan 50%, sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2009, dengan alasan karena di daerah tertinggal jumlah pendaftar siswa itu lebih kecil dari daya tampung peserta didik pada SMA dan SMK pada umumnya di daerah tertinggal. Kemudian perlu ada juga pengangkatan dan pengelolaan guru kontrak provinsi berbasis daerah tertinggal dan pendidikan profesi guru berbasis daerah tertinggal. Oleh karena dengan PPG yang model sekarang ini, daerah-daerah tertinggal teristimewa bagi guru-guru mengalami kesulitan yang luar biasa. Untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar dapat merevisi Permendes PDT RI nomor 3 tahun 2016 berkaitan dengan kriteria aksesibilitas untuk daerah tertinggal, pasal 7 huruf C, yakni rata-rata dari desa ke pelayanan pendidikan dasar dapat ditambah ke pendidikan menengah, pelayanan pendidikan dengan alasan untuk saat ini pada setiap kecamatan maupun pada beberapa desa dalam satu kecamatan di daerah tertinggal sudah tersebar SMA dan SMK. Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya menyarankan agar dapat mengevaluasi Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah dan dapat menambahkan dasar penyusunan prolegna berdasarkan atas kespesifikan daerah dan kinerja sebelumnya. Untuk DPRD NTT, saya menyarankan agar dapat mengadopsi dan mempelajari model NTT Bijak Membangun atau model yang saya kembangkan sebagai input untuk meningkatkan fungsi-fungsi DPRD dalam mengakselerasi
peningkatan mutu pendidikan menengah di NTT. Yang kedua, dapat mengadopsi agenda-agenda kebijakan afirmatif, antara lain berkaitan dengan deregulasi perda yang mengafirmasi kespesifikan daerah tertinggal, sebagaimana diamanatkan dalam PP 78 tahun 2012. Agenda yang kedua, memaksimalkan fungsi pengawasan terkait dengan tata kelola kelembagaan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, distribusi dan distribusi guru, ketersediaan sekolah berbasis kespesifikan dan keunggulan lokal di daerah tertinggal di NTT, berkaitan dengan bidang pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata dan peternakan, serta pengembangan budaya lokal. Kemudian yang terakhir, kemitraan dan sinergi berbasis masyarakat lokal. Yang terakhir, untuk pemerintah provinsi, juga saya menyarankan dapat mengadopsi model yang saya kembangkan, khusus pada komponen-komponen dan prosedur pengembangan model, agar menjadi input dalam memperbaiki kualitas proses kebijakan sebagai cara untuk meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan menengah di NTT. Dan dapat juga mengadopsi agenda-agenda kebijakan afirmatif, antara lain yang sudah saya sampaikan kepada DPRD NTT. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Prof. Margana selaku Ketua Pemilih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Saudara Romo Fidus Frederick. Tadi sudah banyak disampaikan hasil disertasi, ringkasan disertasi, dan para tim penguji sudah mencermati dan menyimak. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Bambang Sudiryono MPD untuk menyampaikan saran pertanyaan atau yang lain. Monggo Prof. Bambang, atur waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Uji Masukan Ujian Disertasi Pak Profesor. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang pertama. Jadi saya tidak akan hasil penelitian dari Pak Fitri. Saya ucapkan selamat atas keberhasilannya sehingga bisa sampai pada ini. Pertanyaan saya pertama terkait dengan masalah yang diangkat. Fitri ini mengembangkan model untuk proses kebijakan khususnya pendidikan menengah ini dibangun oleh pemerintah. Nah ini tentunya kalau mengembangkan sesuatu yang baru, tapi itu menelaah, mengevaluasi proses kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini minta dijelaskan. Saya amati barangkali kalau menghasilkan sesuatu yang baru bisa memperbaiki atau meningkatkan yang sudah. Tapi dari proses kebijakan saya timbang apakah ini bukan masalah proses kebijakannya. Barangkali kalau proses kebijakan itu kan melalui step-step, mulai dari formulasi dan juga sosialisasi, implementasi. Pak Frederick mengembangkan dari model yang ada itu menjadi lebih rinci, ya sesuai dengan kondisi daerah kita. Kalau kita lihat proses kegiatan yang ada, sebenarnya sudah baik, tapi implementasinya itu salah. Nah, kalau itu yang terjadi, mengapa Pak Frederick mengembangkan keseluruhan tahapan? Nah, ini saya ingin dijelaskan dan tambah dari model proses kebijakan yang dikembangkan Pak. Terima kasih Prof. Bambang. Mas Frederick langsung ya bisa ditanggapi. Terima kasih Prof. Bambang. Jadi mengapa saya mengembangkan model proses kebijakan sampai pada 7 tahapan? Jadi sebagai informasi bahwa dari 7 tahapan itu saya menambahkan satu
dari 7 itu, satu tahapan itu merupakan hasil pengembangan dari penelitian saya, yaitu tahapan berlanjutan kebijakan. Sedangkan 6 yang pertama itu sebenarnya dari segi praktik sudah ada, hanya pada hal-hal tertentu dalam setiap tahapan atau pada komponen-komponen tertentu itu dirasa masih kurang. Oleh karena itu dalam pengembangan model ini pada setiap tahapan itu juga ada nilai kebaruan yang saya kembangkan. Nah, saya mengamati bahwa dalam praktik pembuatan maupun implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan, khusus pendidikan menengah, untuk jenis kebijakan tertentu itu ada tahapan-tahapan tertentu yang kadang-kadang dilewati. Saya beri contoh, misalnya ketika pada tahun 2016 pemerintah provinsi melalui peraturan gubernur telah menetapkan 11 UPT wilayah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan maupun koordinasi terhadap SMA SMK yang tersebar pada kabupaten kota di NTT. Akan tetapi pada tahun 2018 penetapan 11 UPT wilayah itu dihapus oleh pemerintah yang baru, atau boleh dikatakan rezim yang baru, dengan alasan efisiensi. Nah, proses menetapkan keputusan terkait dengan penghapusan UPT wilayah itu tidak melalui peraturan yang sama. Pada peraturan sebelumnya menggunakan peraturan gubernur, akan tetapi keputusan untuk menghapus 11 wilayah itu tidak dengan peraturan yang sama, peraturan gubernur. Nah, ini kan dari segi hukum publik ada sesuatu yang dilanggar. Jadi harusnya menetapkan keputusan yang atau objek yang sama harus dengan keputusan yang sama, setara dari segi hukum publik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bahwa dari segi keberlanjutan agenda-agenda yang secara spesifik itu bisa menjawab kebutuhan pendidikan di NTT yang masih dominasi oleh daerah tertinggal. Akan tetapi nampaknya itu tidak konsisten. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya atau pada periode-periode sebelumnya agenda-agenda itu ada, misalnya pengangkatan dan pengelolaan guru kontrak provinsi. Nah, itu pada peraturan-peraturan yang lama itu masih dibolehkan pemerintah provinsi bisa mengangkat guru kontrak. Akan tetapi ketika peraturan yang baru keluar, misalnya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, itu pemerintah provinsi hanya dikasih kewenangan untuk memindahkan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Padahal dari segi kebutuhan, ini untuk daerah-daerah tertinggal sangat dibutuhkan. Memang dari segi peraturan penelitian saya ini terkesan terjadi tabrakan, tetapi karena penelitian harus memberikan nilai kebaruan pada setiap proses kebijakan yang ada, sehingga saya berani untuk menambahkan agenda-agenda seperti itu. Jadi dalam pandangan saya harus ada sustainabilitas dari segi agenda kebijakan afirmatif untuk menjawab kebutuhan daerah tertinggal. Jadi itu contoh-contoh kasus yang saya kira menjadi landasan bagi saya untuk berani mengembangkan model proses kebijakan dengan menambahkan satu tahapan sebagai nilai kebaruan antara lain dari penelitian saya. Demikian, Prof. Yang justru itu yang sebenarnya kami harapkan hanya jadi itu sudah ada itu pembahasan dari tentang kebaruan itu. Tapi ini saya kira perlu dikaitkan dengan evaluasi awal, sehingga ini memang model yang dikembangkan itu memiliki nilai pas. Saya harapkan lebih banyak.
Tapi di sisi lain saya juga memandang provinsi itu kan banyak kebijakan-kebijakan itu yang sebenarnya dari pusat. Katakanlah sistem zonasi yang banyak kan puluhan yang dilakukan oleh Pak pejabat itu kan peraturannya juga dari pusat. Sehingga ini apakah nanti model kebijakan yang dikembangkan oleh Pak Presiden karena ini tidak bisa termasuk untuk rekrutmen lagi. Ini lebih banyak pada peraturan-peraturan yang dari pusat. Di sisi lain saya juga memandang itu kan ada beda. Kalau kapasitas di sini ada peraturan daerah, ada zon itu kan prosesnya juga beda. Misalnya peraturan daerah itu kan inisiasinya dari tapi itu gubernur itu dari apakah model yang dikembangkan Pak Menteri itu bisa mengandung saya juga mana di dalam proses ada penetapan agenda dari sisi komponen yang terlibat apakah tidak unsur terus sehingga nanti formulasinya tidak berseberangan atau tidak dengan peraturan yang betul. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya Prof. Yang pertama Prof, untuk lingkup kebijakan yang saya teliti itu ada 4 jenjang kebijakan. Yang pertama itu peraturan daerah, yang kedua itu peraturan gubernur, yang ketiga itu keputusan gubernur, dan yang keempat keputusan kepala dinas pendidikan. Dari segi hukum publik, peraturan daerah dan juga peraturan gubernur itu masuk pada kategori kebijakan pemerintah provinsi. Sementara keputusan gubernur dan juga keputusan kepala dinas masuk pada kategori kebijakan-kebijakan penjelas atau kebijakan teknis. Nah, memang ini tidak mutlak kita bicara dalam konteks provinsi secara terpisah. Oleh karena dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah pun harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Itulah sebabnya dalam saran-saran yang saya sampaikan itu tidak saja diberikan kepada pemerintah provinsi, akan tetapi juga diberikan kepada pemerintah pusat, para kementerian-kementerian terkait. Jadi gandengannya itu termasuk juga dengan pemerintah pusat, tidak semata-mata pada pemerintah provinsi. Khusus pada yang kedua, khusus pada agenda setting atau penetapan kebijakan, komponen-komponen yang saya cantumkan di situ, Prof. Ya. Komponen-komponen yang saya cantumkan di situ itu berkaitan dengan aktor kebijakan. Aktor kebijakan itu melingkupi pelaku kebijakan atau pembuat kebijakan pada tingkat pemerintah provinsi. Sedangkan untuk pemerintah pusat tidak masuk dalam kotak ini atau tidak masuk dalam skop ini, karena penelitian saya itu lokusnya pada pemerintah provinsi, sehingga aktor-aktornya juga hanya mencakup pihak-pihak yang ada di level pemerintah provinsi. Kemudian, tapi kalau kita lihat pada sumber isu kebijakan, itu dua sumber isu kebijakan. Yang pertama justru merujuk kepada apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Prof. Dan dua atau tiga sumber isu kebijakan yang sisanya itu ada pada pemerintah provinsi. Demikian, Prof.
Ya, baik, saya kira bagus. Hanya mungkin pada si sumber tadi bisa jelas dalam proses kebijakan. Sehingga ini nanti implementasi dari proses kebijakan yang disusun oleh Public itu bisa benar-benar ditingkatkan. Karena memang tingkat provinsi itu tidak bisa sepenuhnya dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan masih terkait dengan pusat. Kemudian berikutnya, ini Pak, Maaf, Bang, karena saya terbatas. Ini kalau saya beri masukan anak saya, ya, Pak Riki, saya kira bagus kemudiannya Pak Riki. Ini khusus untuk mengangkat masalah-masalah sejarah. Sebenarnya kalau memperbaiki yang memang dari sisi bagaimana mulai dari peraturan yang diaju. Bahkan ini kalau bisa ya bisa menjadi pertimbangan juga untuk hanya saya lihat kok minim sekali Pak dari sisi teori. Karena saya kira temuannya Pak tidak hanya untuk yang praktis, tapi juga di apakah temuan-temuan praktis kaitannya dengan manajemen itu bisa dikaitkan dengan hasil-hasil riset yang lain, ya. Baik untuk daerah-daerah, baik dari sumber-sumber jurnal internasional, saya kira banyak sekali yang bisa diangkat sehingga ini bisa tahu apakah temannya Pak model yang dikembangkan di daerah tinggal memiliki nilai yang sangat yang kan bisa saja menghasilkan sesuatu yang atau mengembangkan sesuatu yang sehingga ini nanti bisa memperkaya khasnya khususnya kaitannya dengan dan berikutnya saya lihat akan beberapa tangan di sisi ini. Jadi itu saya kira kalau pendekatan itu ya encourage pada kualitatif itu kalau RND itu sudah masuk di sana. Jadi ini saya kira dalam kita melaksanakan RND bisa saja kita orientasikan mengambil dari pintu atau sehingga itu perkayaan temuan sehingga ini masuk di dalam ini Bapak kan mengambil dari Kenkel itu kan 10 langkah. Saya yang dipakai oleh Pak itu tidak seluruh. Dan itu ada penjelasan, bisa ada penjelasan. Nah, kekurangan yang ini misalnya diimplementasi di uji coba model lapangan itu kan validasinya pada expert sama praktisi sama benda, tapi ini belum pernah kita coba untuk melaksanakan ini sehingga ini sisi efisiensinya sisi kebagusan saya kira itu dari sisi ini para praktis sehingga ini bisa disarankan lanjut barangkali bisa menindaklanjuti baik dari sisi praktis untuk sampai nanti temuannya Pak yaitu nanti bisa melihat bagaimana sebenarnya masuk dalam metodologi itu bisa disempurnakan dengan pendekatan kuantitatif sehingga nanti lebih komprehensif. Nah ini secara kualitatif temuannya di dalam, tapi ini sudah ditarik juga bisa generalisasi. Ya, saya kira itu saja Bapak Profesor Maulana, Bapak sedang sekian. Terima kasih. Saya juga masih dan mohon maaf ini Bapak Profesor Hussein Usman, Bapak Profesor Sugiono, Bapak Profesor Lanjut, dan Bapak Profesor Islam. Jadi saya terima kasih sekali dan mohon maaf atas segala kekurangan ini. Selamat untuk Pak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang.
BPD telah menyampaikan peran yang luar biasa yang sangat tajam untuk meningkatkan kualitas dari disertasi yang ditulis Saudara Prof. Findus Saudara Fredrik Abian. Selanjutnya kami sampaikan kepada senior saya, Prof. Slamet. Monggo Prof. Slamet. Monggo Prof. Slamet. Prof. Slamet, mohon maaf. Halo, Prof. Slamet. Monggo Prof. Slamet. Enggak boleh. Ya, konek. Kita sampaikan ke Prof. Latif dulu. Prof. Latif. Iya tuh. Ya, kalau belum Prof. Sugiono nih. Monggo Prof. Sugiono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Parwil 1. Ini Prof. Slamet sudah connect? Enggak apa-apa, lanjut saja. Prof. Slamet? Prof. Slamet sudah connect? Lanjut saja dulu, enggak apa-apa. 5 menit ya, Prof? Nah, kalau saya kan promotor. Saya kan promotor terakhir. Oh, iya. Kayak promotor jangan ngunting bisa. Iya, kasihan Pak Freddy. Ya, Prof. Oh, iya, Prof. Prof ya? Ya. Edi, selamat ya Edi. Terima kasih, Pak Prof. Freddy. Pak Freddy. Terima kasih, Prof. Pak Slamet sudah connect? Pak Slamet? Halo? Ya. Prof. Slamet sudah kan, Prof. Slamet? Ini Pak Slamet sudah connect? Ya, enggak Prof. Slamet. Nggih, Saya tidak kualat. bukan ya? Bukan apa nih ya? Iya, Prof. Slamet. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Maaf ini saya udah gondrong kali tolong sastra potong ini. Oke, sehat-sehat Prof. Slamet. Mas Fredrik, saya sudah terlibat dalam uji kelayakan, lalu juga tertutup, sudah membaca berulang kali ya. Menurut saya penelitian Anda bagus itu ya. Pertama itu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda klarifikasi, perlu Anda jawab ya Mas ya. Mas, bedanya apa proses kebijakan dan proses pembentukan peraturan undang-undangan itu apa? Sebab ini saya baca Anda sama. Yang satu mengikuti Undang-Undang nomor 12 tahun 2009 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Terus yang satu ini proses kebijakan mulai dari agenda setting dan seterusnya. Bedanya apa? Terima kasih, Prof. Kalau dalam proses kebijakan itu dia bergerak dari ranah pembuatannya, implementasi sampai dengan evaluasi, Prof. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, proses pembuatan peraturan perundang-undangan, kalau kita baca di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, itu lebih banyak bergerak pada ranah pembuatannya, Prof. Demikian, Prof. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Yang kedua, NTP itu kan meskipun termasuk paling rendah di Indonesia, tapi kan saya lihat juga ada yang maju, ada yang tidak ya. Hingga Upah itu dengan Bilu, dengan Rutendau, dengan PPU, BPN, itu kan beda-beda ya. Nah, apa yang menyamakan dengan Kabupaten Bilu yang sangat tertinggal, dia itu sekarang mau hidup untuk makan saja karena perpindahan dari timur ya, sehingga saya waktu ke sana itu kan jangan dulu untuk mikir pendidikan gitu ya, untuk mikir hidup saja susah. Gimana itu Mas? Apa tidak perlu adanya proliferasi kebijakan? Ya, Prof.
kalau NTT secara keseluruhan itu dari 22 kabupaten kota, baru 9 kabupaten kota yang dientaskan dari tertinggal ke kabupaten atau daerah berkembang dan mandiri. Kalau mandiri baru satu. Mungkin langsung saja Ya. dijawab pertanyaan saya. Dengan Ya. adanya perbedaan kemajuan itu, perlukah dikenalkan proliferasi kebijakan? Saya kira sangat diperlukan, Prof. Justru konsep proliferasi kebijakan itu karena sering mendapatkan masukan-masukan dari Prof itu cukup mewarnai apa yang menjadi tulisan saya. Oke, pertanyaan terakhir, Mas, ini waktunya terbatas ya. Ini disertasimu itu bagus, tetapi kalau tidak diterapkan itu kan sebenarnya hanya berhenti pada utopia, berhenti pada kontemplasi gitu ya. Lalu bagaimana caranya Anda mempengaruhkan kepada pengambil keputusan supaya buah pikiranmu itu bisa diterapkan dengan baik? Itu saja terakhir itu. Ya, Prof. Tentu sebagai orang kampus, kami berkepentingan untuk bisa memberikan bermanfaat ya. Kehadiran kami harus bermanfaat bagi pemerintah provinsi. Yang pertama saya kira dari segi proses kebijakan ini karena cocok sekali yang konteks NTT sebagai provinsi yang memiliki banyak daerah tertinggal. Mas, saya ingin fokus saja ya. Iya. Bagaimana cara mempengaruhkan? Apakah Anda itu melalui peran Anda sebagai teknokrat berarti terlibat di birokrasi sana, atau mungkin cendekiawan Anda menjadi pengamat, memberi komentar dan sebagainya, atau yang apa gitu? Sebagai dosen saya kira ada 3 fungsi yang bisa kami laksanakan. Yang pertama itu bisa mempengaruhi para pembuat kebijakan di daerah melalui tulisan-tulisan, jadi opini-opini yang sifatnya populer, artikel-artikel yang sifatnya populer. Yang kedua itu keterlibatan kami dalam kegiatan, misalnya dalam DPRD NTT di Komisi 5. Komisi 5 kemarin saya terlibat sebagai salah satu anggota di kelompok pakar bidang pendidikan, Prof. Jadi dari segi agenda Waktunya terbatas, ini Ya. aja ya saya beri saran. Sebaiknya Anda berperan menjadi pembisik yang cerdas, itu aja ya, masih Mas. Siap, Prof. Apa Pak? Iya, Pak Terus, Prof. Selamat pertanyaan. Terima kasih, Prof. Itu Mas Freddy memang nanti bisa diakomodasi masukan dari Prof. Selamat dan juga Prof. Bambang ya, untuk mempertajam kualitas dari hasil disertasi yang sudah tulis. Selanjutnya kami sampaikan kepada Profesor Dr. Lantik. Sudah bergabung belum ini? Prof. Lantik? Belum. Prof. Giono, langsung aja Prof. Giono. Oh, stay. Saya Nanti, terus mana? nanti Prof. Giono dulu gimana? Nanti biar Pak Sekretaris kemudian saya. Prof. Lantik dulu, Prof. Giono dulu. Monggo Prof. Giono. Prof. Giono. Jam sewu Prof. Giono. Kok mati terus nggak? Terus Budi? Mati ya sini koreknya. Oh, Halo. halo, monggo Prof. Giono. Nanti setelah Prof. Giono, Pak Lantik, Prof. Lantik, kemudian Pak Husseini dan saya terakhir. Gimana Prof. Giono? Ya, karena saya promotor yang menanyakan. Ya Pak Hendrik. Ya, Prof. Halo, Ya, Prof. Pak Siap, Hendrik. siap, Prof. Dengar? Ya. Dalam proses kebijakan itu, secara real pasti ada kelompok kepentingan, ya, interest group dan pressure group, ya. Bahkan kebijakan negara itu sangat kental dengan pressure dan interest group. Oh, ini di proses kebijakan sama sekali tidak diperhitungkan ya Pak? Halo? Prof,
Terima kasih, Prof. Kalau Ini? dengar, Prof. Iya. Ya. Terima kasih, Prof. Kalau di tahapan proses kebijakan yang saya kembangkan, itu sudah masuk di tahapan penyusunan perumusan kebijakan, Prof. Perumusan kebijakan. Hanya saya tidak mengidentifikasi secara jelas mana itu kelompok pressure atau pressure group dan mana yang interest group. Nah, kebanyakan di kita kan seperti itu, tapi justru itu tidak merupakan sesuatu yang diperhatikan ya di proses itu kayaknya. Iya, Prof. Ya. Yang kedua tadi Prof. Slamet menyampaikan hal yang spesifik dari daerah tertinggal ini letaknya di mana ya Pak dalam proses kebijakan itu? Iya, dalam proses kebijakan daerah tertinggal ini jadi proses kebijakan ini mendasari pada kespesifikan daerah tertinggal. Iya. Nah, maka dibandingkan dengan daerah yang tidak tertinggal itu bedanya di mana dalam proses itu? Ya. Mohon maaf, Prof. Penelitian saya tidak sampai pada tingkat untuk membuat komparasi, Prof. Halo? Ya, Prof. Halo, Prof. Ya, dengar Pak? Ya, siap, Prof. Ya, jadi proses Ya, mohon maaf, Prof. Saya dalam pandangan saya, oleh karena karakteristik daerah tertinggal dengan daerah maju itu tidak sama, sehingga tidak bisa dibandingkan, Prof. Tidak comparable. ya. Jadi satu daerah tertinggal hanya bisa dibandingkan dengan daerah tertinggal yang lain, Prof. Nggak bisa dibandingkan dengan daerah maju atau daerah. Ya. Iya, Prof. Ya. Ya, Prof. Sabun? Yang Prof Gino? Prof Gino? Sudah? Halo? Sabun? Sudah? Ada tambahan Prof Gino? Baru 1 menit, Prof. Baru 1 menit, Prof. Aku malu Pak. Ya, jalan dulu. Pak Nur, sekarang Prof latih, Prof latih. Terima kasih Pak Ketua Prof Manggono. Halo? Ya, kami hormati Prof Bambang, Bapak dan Ibu senior yang kami hormati. Dan ini Prof Sugiono, Prof Slamet, dan selamat untuk Mas Edi ya. Namanya Mas Freddy Nabian Kandi, tapi kami sering memanggilnya namanya Mas Edi. Mas Edi ini termasuk yang gigih dan mungkin di antara temannya yang rajin juga membantu Prodi untuk akreditasi sehingga akreditasi Prodi kita itu dapat A, terus bisa terakreditasi internasional juga gitu ya. Terima kasih, Prof. Tadi saya mohon maaf tadi waktu dipanggil belakang itu pas Profnya agak gak enak, katanya. Nah ini Mas Teddy, tadi beberapa mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Penguji. Saya sebagai koordinator cuman sedikit mengklarifikasi saja. Jadi temuannya Mas Edi ini berupa analisis kebijakan atau model analisis kebijakan atau model proses kebijakan Mas Edi. Penelitian, terima kasih, Prof. Jadi temuan penelitian saya ini masuk pada jenis model proses kebijakan dan bukan model analisis kebijakan. Terus dari hasil modelnya Mas Edi itu kan kemarin diukur tingkat efektivitasnya Mas Edi ya? Iya, Prof. Diukur ya? Keefektifan, Hasilnya gimana? keefisienan dan Tingkat efektivitasnya gimana hasilnya kemarin? untuk tingkat keefektifannya itu, Prof,
itu masuk dalam kategori sangat layak 90, sekian persen itu Prof. Kemudian keefisienan pun dalam kategori sangat layak, kecuali praktisan yang masih dalam kategori layak baik Prof. Ya, yang kepraktisan itu artinya tidak sangat layak itu Mas Edi menggali nggak sampai di mana mungkin ada faktor-faktor penyebabnya kenapa kepraktisan untuk model proses kebijakan yang masih di kali ini layak gitu saja. Mungkin ada penyebabnya Mas Edi bisa ungkapkan. Iya Prof. Jadi yang pertama itu dari segi biayanya, yang kedua itu dari segi keterlibatan stakeholder pendidikan Prof. Biayanya gimana? Karena proses Biayanya tidak mencukupi atau gimana sehingga dia praktis saja gitu, tidak sangat praktis. iya Prof. Artinya untuk daerah tertinggal dengan corak kepulauan seperti ini, itu hitung-hitung untuk model proses kebijakan yang dianggap benar-benar praktis, sangat praktis itu memang tidak mudah Prof. Oh gitu. Beda kalau satu daratan Prof. Kemudian dari segi pelibatan stakeholder pendidikan, nah yang saya kembangkan ini pelibatannya lebih luas, termasuk juga unsur yudikatif di tingkat provinsi NTT. Ya. Terus tadi ditanyakan terkait dengan novelty, kebaruannya di mana Mas Edi? Tadi ditanyakan pertama siapa tadi ya? Belum. Ya, Ada. Tentunya berbambang yang menanyakan. Baik Prof. Untuk menguatkan aja. Ya. Dari temuan saya itu ada 7 nilai kebaruan Prof. Yang pertama itu kebaruan dari segi tahapan proses kebijakan. Dari yang lazimnya 6 tahapan dalam model proses kebijakan, saya menambahkan 1 tahapan dengan tujuan untuk menjamin sustainability kebijakan pendidikan di daerah tertinggal. Yang kedua dari segi input kebijakan, itu bertujuan untuk mengakomodir kespesifikan permasalahan dan potensi daerah tertinggal dari rumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu hanya 3 sumber input. Saya menambahkan 2 yang lain, yaitu kespesifikan daerah tertinggal dan kinerja kebijakan sebelumnya. Kemudian nilai kebaruan yang ketiga dari segi deskripsi tugas baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, itu ada pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitas tanggung jawab pemerintahan provinsi terhadap permasalahan pendidikan di daerah tertinggal. Yang keempat itu nilai kebaruan dari segi agenda kebijakan afirmatif Prof. Kemudian yang kelima itu implementasi uji coba. Implementasi uji coba itu dari penelitian pendahuluan saya, ketika saya menanyakan kepada para pelaku kebijakan, karena di pemerintahan itu pada umumnya satu kebijakan sebelum dibuat sudah dikaji, sehingga tidak perlu dilakukan uji coba. Nah, saya mengembangkan 1 tahapan dalam model ini, perlu ada implementasi uji coba tanpa sanksi. Jadi ini kenapa? Karena dalam penelitian pendahuluan saya menemukan ada peraturan gubernur yang begitu ketika sudah diimplementasikan menimbulkan protes dari masyarakat umum, dan akhirnya kebijakan itu diperbaiki lagi. Nah, sebetulnya dari segi pemahaman perlunya implementasi uji coba, ini 1 tahapan dalam uji coba dalam proses kebijakan. Yang keenam itu pelibatan stakeholder yang lebih luas, termasuk unsur yudikatif dengan tujuan untuk mendemokratiskan proses kebijakan dan mencegah praktek korupsi kebijakan. Dan yang terakhir, rekognisi satuan pendidikan dengan tujuan mendemokratiskan proses kebijakan dan meningkatkan rasa memiliki satuan pendidikan terhadap kebijakan pendidikan pendengar. Itu terakhir Mas Edi. Ya Prof. Nah, bagus. Terakhir ini Pak Edi sudah mungkin berbicara dengan pihak dinas pendidikan sana atau pemangku kepentingan yang di sana, mungkin Bapak atau apa gitu, terkait dengan disertasi Mas Edi ini belum?
mungkin sudah diskusi atau perkenalkan disertasinya ini gitu. Nanti kalau misalnya nanti Mas lulus terus dibawa ke sana, siapa tahu ini bermanfaat untuk sana, walaupun hanya ada beberapa kendala tadi secara geografis dan macam-macam tadi. Ya Prof, pada saat penelitian pengembangan saya khusus pada tahapan FGD itu baik eksekutif maupun legislatif terlibat secara langsung Prof. Jadi sebetulnya kepentingan dari mereka sudah tahu ya Prof. Ya. Iya. Oke. Ya, cukup saya Mas Udi ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Rumah Bendo. Saya cukup. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak Profesor Dr. Widian Prasetyo BD selaku promotor 2. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Husaini Usman MPD. Waktu tetap silakan dulu Prof. Husaini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketua dan tim penguji yang lainnya, kepada Pak Ledet ya, semoga Bapak bisa tampil pada kesempatan ini. Terima kasih Prof. Saya ingin jawabkan mana yang betul, mana yang salah sebenarnya. Karena ketika membaca disertasi Bapak, itu banyak yang tidak konsisten gitu. Jadi Bapak milih, nanti saya yang betul Pak. Yang pertama Pak, Bapak lihat di abstrak, ya, tujuan penelitian Bapak yang ketiga itu ingin mengembangkan model yang efektif. Sehingga ya efektifnya selesai. Tetapi di tujuan yang keempat itu bertambah lagi efektif, efisien dan praktis. Ya. Pertanyaan saya yang mana yang mau dibetulkan? Efektif, efisien dan praktis Prof. Ya, jadi yang tujuan ketiga disamakan dengan saya Ya Prof. supaya cocok dulu Pak. Ya. Yang kedua Pak, ya. Yang kedua, ya. Coba lihat di atas Pak. Ya. Di situ Bapak menemukan 7 ya, 7 proses Pak. Yang keempat Pak, ada 7 proses kebijakan. Bapak ingat kok, Bapak Indonesia Ya Prof. ada 7 proses kebijakan. Ya. Terus di novel juga 7, tapi kok beda-beda mana yang betul gitu Pak? Ada 7 juga, sama-sama 7 ini. Iya. Ya. Jadi 7 yang pertama itu Prof menuju kepada 7 tahapan dalam model proses yang saya kembangkan. Sedangkan 7 yang kedua itu 7 nilai kebaruan. 7 nilai kebaruan yang menjadi nilai novelty dari penelitian saya Prof. Karena ada hasil juga, hasil penelitian kan sesuatu yang mungkin di lapangan ya Pak. Kemudian penelitiannya Bapak kembangkan menjadi baru gitu. Ya, itu Pak. maksudnya Pak. Ya. Jadi 7 yang pertama itu Prof, Ya. itu tidak baru sama sekali karena sebagian tahapan proses itu kan sudah ada dalam praktek Prof. Ya. Sedangkan 7 yang Sudah jelas Pak. ya, terima Sudah kasih. jelas. Ya. Terus di abstrak Pak, di hasil penelitian Bapak itu tertulis bahwa gitu, kelayakannya sangat baik gitu Pak. Kemudian di bawahnya baik. Jadi bingung juga dibaca. Mana yang betul gitu Pak? Temuan Bapak kelayakannya sangat baik. Kemudian di baris berikutnya baik saja gitu Pak. Ya, saya ya. Ya, Ini Prof. klarifikasi mana yang betul gitu Pak? Untuk nilai keefektifan dan keefisienan itu masuk dalam kategori kelayakan sangat baik Prof. Sangat baik. Tapi yang baik di bawahnya sedangkan sangat Pak. kepraktisan itu baik Prof. Ya, kelayakannya di baris atas sangat baik. Kemudian di bawahnya di abstrak itu tertulis agenda afirmasi gitu Pak. Kemudian di halaman 25 tertulis agenda kebijakan afirmasi gitu. Ada tambahan kata-kata kebijakan.
Tolong jawab mana yang betul gitu Pak, karena Ya. sama-sama agendanya, sama-sama hukumnya, yang satu ada kebijakan, yang satu tidak ada. Gitu. Yang benar agenda kebijakan afirmatif, Prof. Agenda Kebijakan afirmatif. Afirmatif. Iya. Kemudian konten ya, konten jenis singkatan model Bapak itu kan itu isinya beda Pak. Apakah sama konten dengan singkat model? Halaman 25 dengan 26 Pak. Ya. Ini karena sama-sama 7 ini tapi beda-beda isinya. Pertanyaan saya konten sama nggak dengan singkatan model teman Bapak? Jadi nama model itu, Prof, Ya. itu dirumuskan dari 7 nilai kebaruan, Prof. Oh betul. Ya. Ya. Kemudian Pak, coba lihat simpulan 3 Pak. Simpulan 3 itu ada kata-kata kebaharuan gitu. Seperti di abstrak, langsung tahapan, nggak ada kata-kata keterangan. Mana yang Bapak pakai gitu? Di simpulan 3, kemudian di abstrak 3 itu ada tambahan kata-kata kebaharuan. Ya. Saya ingin konfirmasi aja, yang betul yang mana? Nilai kebaruan, Prof. Tahapan pemilihan, tahapan proses kebijakan, Ya. yang satunya yang di simpulan kebaharuan tahapan proses kebijakan gitu Pak. Nah, saya ingin konfirmasi mana itu karena ada tambahan kebaharuan di simpulan beda dengan abstraknya gitu Pak. Tahapan proses kebijakan, Prof. Jadi nanti kebaharuannya tidak berarti ya Ya. di simpulan itu Iya, ya. iya, Prof. Iya Pak, itu maksudnya Pak. Iya, Prof. Ya, ya betul. Kemudian, ketika Bapak mendalami teori kebijakan, teori proses kebijakan, ya, mana yang paling singkat, paling sedikit, tahapannya, dan paling mudah diingat. Bagi siapa? Sudah Bapak tulis Pak di dalam itu. Iya, Prof. Yang model yang paling singkat, paling sedikit, paling mudah diingat. Lupa saya. Jadi ada 3 di situ, Prof. Yang Tidak ya, cuma satu yang paling singkat. Ya. Yang lainnya banyak semua lagi. William Dunn, Prof. William Dunn, model William Dunn. Berapa angka itu maksudnya? 5, Prof. Masih banyak itu Pak. Tapi kebijakan bisa. Dan justru itu dipakai seluruh Indonesia. Ada Iya, Prof. model lembaga institusi negara, ya. Ingat Pak. Ilan, Prof. Hanya iya, itu hanya terangkan. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Bapak memilih lembaga dan tidak memilih sikap sedikit? Ini kan pilihan saya, Ya. alasan Bapak dimanfaatkan. Saya kira bukan panjang atau singkat, tapi mana yang paling cocok untuk konteks daerah tertinggal. Jadi bisa menjadi tools bagi saya untuk bisa mengembangkan model proses kebijakan untuk konteks daerah tertinggal, Prof. Iya, bagus jawabannya Pak. Mungkin cocok jawabannya. Ya, Prof. Yang berikutnya Pak,
saya ingin menanyakan bahwa bagaimana strategi Bapak supaya hasil diskusi Bapak itu dapat diterapkan di potensi. Iya, Prof. Tindakan nyata Bapak apa gitu? Ya, saya kira dalam semangat untuk melakukan diseminasi, sebagai seorang dosen, saya akan mulai dengan menyampaikan hasil penelitian saya ini melalui tulisan-tulisan atau artikel-artikel populer khusus untuk pemerintah daerah. Saya kira itu bisa saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan mencari waktu khusus untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, apakah itu pemerintah maupun legislatif, untuk menyampaikan hasil penelitian pengembangan saya. Oleh karena konteks penelitian saya ada hubungan dengan tupoksi dari pemerintahan provinsi, Pak. Terakhir Pak, pejabat penting di daerah Bapak yang chemistry dengan Bapak siapa gitu? Tentang Bapak. Ulangi, Prof. Chemistry itu yang merasa dekat kebatinannya dengan Bapak siapa kira-kira? Yang Bapak untuk membuat kebijakan. Kalau dekat secara kebatinan tidak ada, Prof. Kalau dalam kerja-kerja profesional, saya kira komunikasi itu bisa kita bangun, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sani dalam pertanyaan. Bapak yang kami hormati dan wabil khusus Saudara Prof. Findus Fadrik Abiyar Kandi, saya tidak akan banyak bertanya, hanya memberikan masukan saja. Yang pertama terkait dengan judul ya. Tadi sudah menyampaikan tentang pertanyaan yang disampaikan oleh para tim penguji sebelumnya. Di sana ada inovasi model proses kebijakan. Tolong nanti disampaikan selama kebijakan selama ini seperti apa, yang existing model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal itu seperti apa, sehingga nanti saudara bandingkan dengan model yang saudara kembangkan yang tadi digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji novelty atau kebaruan dari model proses pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal. Kalau yang masih nanti bisa diperkaji lagi ya, Ya, Prof. Satu maupun di bab 2 setelah kajian penelitian sebelumnya itu nanti dipertajam lagi. Yang ada existing model proses kebijakan pendidikan menengah dan yang saudara kembangkan itu bedanya seperti apa, untuk menunjukkan novelty atau kebaruan dari disertasi yang saudara tulis. Dan yang kedua, sebagaimana kita tahu bersama, sekarang kita ada teks lain terkait dengan Merdeka Belajar, tidak hanya di kampus tetapi juga di sekolah menengah. Nah itu tampaknya tadi belum disentuh ya, mungkin nanti bisa, kalau nanti bisa disampaikan di dalam apakah itu nanti saran ya, atau yang di awal itu untuk menjembatani kebijakan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Jadi ada dua hal tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh para tim penguji melalui diskusi Google Meet ini ya. Semoga nanti hasilnya cukup lumayan. Oleh karenanya sebelum kami sampaikan hasil dari ujian promosi doktor, kami akan men-skors sekarang beberapa menit. Untuk itu monggo kami kembalikan kepada pembacaran. Bu Mary, monggo Bu Mary. Terima kasih, Prof. Tinggalan apa dari penguji dan menguji benar. Mas Patrick. Halo Mas Patrick. Siap, Prof. Sudah.
sudah keluar dulu ya, apa ya? Iya, ya. Siap, Prof. Terus kita ya 5 menit lah. Baik, Ya, Prof. biar kami istirahat dulu. Siap, Prof. Tarik nafas. Istirahat dulu, cukup lama. Kesempatan ya, Prof. Iya betul. Diskor. Skor 5 menit ya Bapak. Break. Kita tarik nafas. 15 menit. Ya. Bisa Pak. Bagaimana benar mana yang dipakai ini begitu pusing. Baik, kita ini sudah ya. Saya ini kerja sampai dong. Iya betul Pak. Ya. Ya. Jauh ini. Iya, Pak. Jauh ya. Satu jam lebih ya? Ya, satu jam. Tadi mulai jam 1. Ya, satu lebih sedikit. Oh iya, betul. 1:10 dapat. Iya, 1:10. Nanti 1 jam 10 menit. Kita break sejenak untuk menunggu hasil ujian promosi doktor. Untuk itu mungkin kita break waktu 5 menit untuk tunggu hasil ujian promosi doktor. Jangan sih, saya nanti orang keluar. Sesuatu ada break 5 menit untuk ujian hasil. Supaya langsung ikuti kota umum. Halo Pak. Oh, sambung lagi ya? Terima kasih. Bentar. Start. Siap, Prof. Saya sedang sambung, Prof. Iya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sebentar, Prof. Sambung. Siap, ya, sudah sambung, Bapak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang kami hormati dan juga Saudara Romo Findus Frederick Abia tadi. Tadi tim penguji sudah mendiskusikan hasil presentasi dan juga ringkasan
dari disertasi yang sudah saudara sampaikan serta melihat tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para tim penguji, maka kami pernah memutuskan bahwa saudara dapat mempertahankannya dengan sangat baik. Untuk itu kami memutuskan memberikan gelar doktor kependidikan dalam bidang dengan melihat IPK saudara yaitu 3,92 dan disebutkan resultasi saudara berunding 91,25. Kemudian juga mempertimbangkan masa studi saudara 46 bulan, bukan 46 tahun, tapi 46 bulan atau 3 tahun 10 bulan, mengacu pada peraturan rektor nomor 1 tahun 2019, maka saudara dinyatakan lulus dokter dalam bidang manajemen pendidikan dengan predikat cum laude. Saudara Dr. Frederick Abia Koni. Pertama saya menyebut saudara yang pertama kali untuk menyebut saudara sebagai Dr. Frederick Abia Koni. Saya bidang manajemen pendidikan. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada saudara dan sampaikan salam kepada keluarga. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang selama kami mengawal saudara studi lanjut di Pasca Sarjana UNJ. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada promotor 1 dan promotor 2. Tidak ada promotor tak salah. Tetap niku usulan kula zaman jahiliyah iya. Jadi promotor 1 promotor 2 Prof. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Budiono MPJ dan juga Prof. Selamat serta senior saya Prof. Husaini Usman MPJ yang telah mengawal mulai dari awal ujian sampai dengan detik ini. Itu kami mengucapkan selamat dan terima kasih kembali kepada para senior saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang selama kami memandu jalannya ujian promosi doktor yang disediakan oleh saudara Dr. Frederick Abia Kani. Demikian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan, Prof, sekiranya ada, Prof. Mas Fredrik, ada yang ingin disampaikan kepada promotor 1, promotor 2, penguji utama 1, penguji utama 2, dan tim penguji yang lainnya? Terima kasih, Prof. Saya Tidak ada? atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih banyak, Prof. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa di dalam ujian promosi dokter ini. Terima kasih, Prof. Maaf. Monggo Prof. Latif, Prof. Sugiono, Prof. Selamat, Prof. Husaini, Prof. Bambang bisa live dari Google ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan maaf. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima Terima kasih Bapak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pertama, makasih dulu. Auto makasih dulu. Terima kasih, Prof. Prof. Latif. Nanti hasil printednya jadi teksnya nanti bisa disampaikan. Beritakan ya. Nanti kami Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Suara.